Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita dengarkan sepatah dua kata yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Baitul Huda Peduli Bapak RT Rohini. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang Pak Ustadz kita nih, Ustadz Norman Hajami S. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan ke kalimat kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya termasuk kita sekalian. Insya Allah di yaumil kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKI Mushola Baitul Huda Bapak Raswin. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Norman Hajami SAG. Yang saya hormati Ustadz Abu Hanifah, Ustadz Abdul Khalid, Ustadz Abdul Rahim, dan Ustadz Bapak Yunus. Yang saya hormati ibu-ibu para pendamping. Yang saya hormati adik-adik kita yang berbahagia. Pagi ini seperti biasa kita sebulan sekali santunan buat adik-adik kita, buat biaya adik-adik kita sekolah. Alhamdulillah, kita doakan nanti untuk para donatur yang sudah memberikan hartanya untuk kita adik-adik semua. Alhamdulillah, pagi hari ini mungkin ada Bu Haji ini nanti ada tambahan santunan. Iya, insya Allah saya hubungin belum bisa belum pulang. Iya, insya Allah kita doakan cucunya Bu Haji ini Sarepah, dia sudah pinter jalannya. Waktu itu belum bisa, sekarang udah bisa, alhamdulillah. Kita doakan nanti Bu Haji ini sudah kalau anaknya cucunya bisa jalan seperti biasa, dia ada najar, umurnya sekarang ini yang sudah najar. Kita doakan buat cucunya yang sudah bisa jalan. Semoga Allah beri kelancaran, Allah beri kemudahan,
dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat adik-adik semua nih, buat anak-anak, sebentar lagi kenaikan sekolah ya. Ya, sebentar lagi kenaikan sekolah. Yang paling utama sholatnya jangan ditinggalkan. Ya, saya selalu mengingatkan setiap hadiran, setiap bulan, ya, buat adik-adik yang perempuan, baik yang perempuan dan yang laki, untuk sholatnya jangan ditinggalkan, ya. Rajin, biar rajin sekolahnya. Siapa tahu di dari sekian banyak ini ada yang jadi gubernur, ada yang jadi guru. Terima kasih. Selamat datang Pak Erlenda. Terima kasih. Ya, yang penting disiplin, belajar yang baik, yang tekun. Insya Allah kalau kita mau belajar, Allah beri kesempatan, kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, besok, bulan besok yang hadir harus pakai peci. Kita disiplin soalnya, ya. Rambut yang gondrong dipotong. Pakai peci itu semua bisa ya? Hah? Bisa. Pakai peci semua rapi, ya. Jadi kita, adik-adik kita, biar kelihatan rapi, nggak disembarangin sama orang nantinya, ya. Rapi dari Pak Ustadz nih, insya Allah nanti Ustadz kita rapi, kita, ya, rambut dipotong yang panjang, ya, semua. Yang perempuan juga biar rajin ya, sholat. Tapi ibunya dibantuin, jangan main HP terus, ya, jangan main HP. HP kalau kalian boleh main HP hari Sabtu aja, Minggu. Jadi kalau udah selesai sekolah, baru boleh main. Ya, itu aja pesan saya. Satu, sholat jangan ditinggalkan. Dua, belajar yang rajin. Ada pengajian, ikut ngaji. Ya, itu aja. Kita doakan buat para donatur kita. Kita doakan para donatur kita, semoga donatur kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah terus rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nama donatur kita satu, Bapak Abdul Rahim, Bapak Rasmin, Bapak Mahmudin, Bapak Ardiansa, Tokoh Bangunan Cahaya Alam, Bapak Wisnu, Bapak Yandri, Ibu Haji Aminah, Ibu Haji Koko, Bapak Santoso, Bapak Haji Nini, Ibu Haji Nini, Ibu Devi, Ibu Yuli, Ibu Leli, Bapak Ade Hermansyah, Bapak Dadang, Bapak Haji Samsudin, Bapak Haji Suarlan, Ibu Juju, Bapak Kholidi, Ustadz Elan, Bapak Tarto, Bapak Arif, Ibu Kurnia Asri, Ibu Ati Bintarsi, Ibu Esti, Mbak Kiki, Bapak Haji Kato, Bapak Hasto Sugeng, Bapak Mehmet Agengus, Bapak Endang Khalid, Ibu Ami Pondok Cabe, Ibu Erna, Bapak Maulana. Selamat datang Bapak Haji Idrus, Bapak Maulana, Bapak Suparno, Bapak Maulana, Bapak Suparno, Bapak Haji Muhammad Nur, Bapak Kristianto, Bapak Saldi, Bapak Arif Sulaiman, Ibu Yanti, Ibu Haji Nini, Bapak Dr. Andes Sahadi, Ibu Haji Harahap, Ibu Haji Tengku Heni Hiban,
Bapak Ananta Hibeng, Bapak Asep Hibeng, Ibu Korinah Purwaningsi Hibeng, Bapak Bambang Margono, Bapak Haji Nur Samsu, Ibu Ilah Sumiati, Ibu Rosdianawati Rais, Bapak Ahmad Wahyudi Imawah. Kita doa semoga donatur kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditoakan iman Islamnya, ditambah terus rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi kepada para donatur yang orang tuanya sudah tiada. Kita doakan semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, semoga umurnya menjadi roda min riyadil jannah. Bagi para donatur yang masih orang tuanya ada, kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah terus rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan orang tua kita, kedua orang tua kita, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, semoga kuburnya menjadi rodah min riyadil jannah. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita bacakan suratul Fatihah khusus buat cucunya Pak Haji Idrus yang sekarang sudah bisa berjalan, ya. Semoga anak kita Sarefah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, jadikan anak yang soleha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Perhatiin buat besok, ya, bulan besok Anif. Bulan besok mesti pakai peci, ya. Yang nggak pakai peci saya suruh ngambil peci, ya. Itu ini siapa nih? Anaknya Pak Agus almarhum. Fahri sini saya. Tuh lihat nih, contohnya nih. Fahri. Tuh. Nih, rapi nggak nih? Akan kita
kerjakan akan kita lakukan, akan kita lakukan pada kehidupan kita ke depannya. Selanjutnya, sebelum kita acara santun dan yatim, mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama Al-Ustaz Nurman Hazani. Kepada beliau kami persilakan. Siap. Siap. Ini ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi habli minas solihin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Yatim Peduli Baitul Huda, pimpinan kita sekaligus orang tua kita Bapak RT Rohili, juga yang saya hormati Takmir Musolah Baitul Huda Bapak Raswin beserta staf dan jajarannya, juga yang saya hormati Imam Besar kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Khalid, Ustadz Abu Hanifah, juga yang saya hormati Ketua LMK Kelurahan Susukan Bapak Khalidi, juga yang saya hormati orang tua saya Bapak Haji Idrus, semoga Allah tambah kesehatannya, berkah panjang umur. Abah Yunus, juga seluruh anak-anakku para kekasih Allah, dambaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini sekarang kita udah masuk tanggal 14 bulan Zulhijjah. Kemarin tanggal 10 ngapain? Saya ngapain tanggal 10 kemarin? Ngapain? Ya, Idul Adha. Padahal hari raya yang besar, hari raya gede bagi kita umat Islam itu Idul Adha. Soalnya 4 hari kita rayain, 4 hari, bener pisan libur 4 hari kemarin. Tanggal 10 itu hari raya Idul Adha, ditambah 3 hari, hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 3, haram ini 4 hari kita puasa. Kenapa haram puasa? Banyak daging. Kalau kita puasa, siapa yang makan tuh daging? Bener kan ya? Betul ya? Coba main ke rumah Pak RT, itu Pak RT sampai kagak ketutup kulkasnya, engselnya rusak. Bukan penuh sama daging. Ada keistimewaan di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulan yang Allah muliakan. Dari 4 bulan, kata Allah, minha arba'atum hurum. Jadi ada 4 bulan yang Allah muliakan. 1 bulan Rajab. Kenapa mulia bulan Rajab? Itu ada satu peristiwa di mana Rasulullah di Isra Mi'rajkan, mendapat perintah sholat. Sudah tahu nih. Nah, yang 3 bulan berturut-turut, 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, langsung masuk nanti bulan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, sekarang ini nanti masuk Muharram. Habis Zulqa'dah, Muharram. Muharram nanti hari besar Islam, yaitu tahun baru. Nah, anakku perhatiin, bulan Zulhijjah yang sekarang ini, apa keistimewaannya? Kalau dalam surah Al-Fajr itu, wal fajri walayalin asr,
Demi waktu fajar Allah bersumpah, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Perhati ini. Dan demi malam yang 10. Jadi ada 10 hari itu Allah muliakan. Yang pertama 10 hari akhir Ramadan, ada satu peristiwa yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Cuma kata Rasul, malam itu adanya cuma di tanggal ganjil. Jadi mulai tanggal 21, terus 23, 25, 27, sampai nanti terakhir tanggal 29. Itu mulia, itu malam. Tapi akhir Ramadan. Nah, yang kedua, ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini mah anakku enggak ada ganjilnya. Jadi semuanya dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah mulia semuanya. Kenapa mulia? Ada asbab. Nih ada asbabnya. Asbab yang pertama, tanggal 1 bulan Zulhijjah diterimanya doa Nabiullah Adam. Anakku, Nabi Adam itu taubatnya kurang lebih dalam riwayat 100 tahun taubatnya itu. Dia ngedoa. Itu doanya tuh. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. 100 tahun taubat, Masya Allah. Cuman satu, gara-gara makan buah khuldi. Itu kan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah begini. Wa idh qala ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi sajarah. Kata Allah begini, wa idh qala ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, lu tinggal di surga ya sama bini lu, besti lu gitu tuh. Sama bini tinggal di surga. Mau makan apa aja silakan. Fakula rogo dan haitsu syi'tuma. Mau makan apa aja silakan. Mau makan buah apa aja silakan. Mau boni, rokem, gowok, lobi-lobi, tekokak kalau doyan. Apa aja ada. Bacang, kemang, mangga, durian silakan makan. Cuma kata Allah, fala taqraba hadhihi sajarah. Jangan deketin pohon itu ya, begitu tuh. Jangan deketin pohon itu ya. Nggak disebutin pohonnya, tapi di surah yang lain sajaratul khuld. Buah yang memiliki kekekalan. Ternyata Nabiullah Adam bukan cuma deketin itu pohon, tapi metik dan makan buahnya. Sehingga terusir dari sorga turun ke alam dunia. Dipisahkan timur dan barat antara Nabiullah Adam dan Ibunda Siti Hawa. 100 tahun bayangin. 100 tahun. Mereka mencari pasangan bestinya nih, Nabiullah sama Nabi Adam dengan Siti Hawa. Anakku mau tahu nggak? Kalau kita dari sini ke Mekah, dari jalan kaki nih, jalan kaki ke Mekah, itu butuh waktu 2 tahun. Kenapa butuh waktu 2 tahun? Kemarin ada jamaah Indonesia tahun kemarin yang berangkat haji dari Indonesia sampai ke Tanah Suci itu butuh waktu 2 tahun. Jadi kalau mau berangkat haji lebih cepat sekarang ya jalan kaki. Soalnya kalau kita bayar Pak Haji Idrus 15 tahun. Sekarang bayar aja 15 tahun. Cing Jaim, mohon maaf ya kalau lupa sama Cing Jaim. 15 tahun Cing. Masya Allah. 15 tahun lebih. Jalan kaki cuma 2 tahun. 2 tahun anakku dari sini ke kota Mekah. Sekarang ada 3 orang jamaah haji nih. Udah kurang lebih 10 bulan nih. Sekarang baru sampai di daerah Pakistan. Itu kalau punya Instagram tuh 3 jamaah haji Indonesia. Udah sampai Pakistan tuh. Udah 10 bulan sekarang. Masya Allah. 2 tahun kalau kita jalan dari sini ke kota Mekah. Nah 100 tahun ini berjalan. Nabiullah Adam sama Ibunda Siti Hawa ketemu. Masya Allah. Diterima doanya, ketemu. Di mana ketemunya? Di Padang Arafah. Masya Allah. Kagak ada manusia, binatang segede-gedenya. Mau ada Godzilla, monster segala macam. Saat itu tuh. Ketemu.
di padang Arafah. Inilah tempat perjumpaan pertama kali manusia di padang Arafah. Karena itu orang yang berangkat haji harus dia hadir ke padang Arafah. Kalau ada orang berangkat haji nggak ke padang Arafah, maka hajinya nggak sah. Dia harus ngulang bertemu. Ini anakku, pertama kali manusia bertemu di padang Arafah. Karena itu orang-orang yang kita ini berangkat haji, sekalipun dia ngap-ngapan nih, napasnya Senin Kemis, Senin napas, Kemis baru ketemu lagi, begitu tuh. Udah ngap-ngapan nih, harus dibawa ke padang Arafah, pakai alat, pakai napas, segala macam tuh, pakai ambulan, namanya di safari wukufan, safari wukuf namanya, harus hadir ke padang Arafah, walaupun cuma sebentar, begitu tuh, dia sudah jadi haji. Jadi syarat haji, rukun haji harus hadir ke padang Arafah, tempat pertama kali manusia bertemu. Satu bukit namanya Jabal Rahmah. Sekarang Pak Haji itu sudah dibuka Jabal Rahmah. Kemarin ditutup hampir 2 tahun. Kan ditulis-tulisin di situ, ditulis-tulisin tuh. Markona sama Junen. Itu tuh. Uadi sama Sarkiyem ditulis-tulisin. Tanda lope begitu tuh. Biar ketemu jodohnya begitu tuh. Jadi kalau ke sana orang tua biar anaknya jodoh ditulisin tuh di batu itu. Karena itu akhirnya ditutup tuh sama pemerintahan Arab Saudi. Di Jabal Rahmah udah dibuka lagi, udah boleh naik lagi ke Jabal Rahmah. Itu anakku, itu terjadi di bulan Zulhijjah, tanggal 9 bulan Arafah. Nah, orang lagi di sono di padang Arafah lagi wukuf, ngapain sih wukuf? Diem baik, gak ngapa-ngapain, begitu. Wukuf tuh diem. Kita yang di Indonesia puasa sunnah. Karena itu di bulan Zulhijjah diutamakan puasa sunnah. Nih anakku, mana yang afdol puasa sunnah? Berdasarkan hadis Rasul, tanggal 9 bulan Arafah. Yang kata Rasul, kafaratus sanatul madiyah wa baqiyah. Puasa hari itu sama saja menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa nggak kemarin tanggal 9 Arafah? Alhamdulillah ada puasa. Cakep. Kalau tarwiyah tanggal 8 itu Nabi Ibrahim mikir-mikir tuh, namanya tarwiyah. Jadi malam pertama Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim merenung. Nah merenung itu tarwiyah namanya. Sambil mikir, ini perintah Allah apa perintah setan ya, begitu tuh. Ini perintah Allah apa perintah iblis ya? Sebab kenapa? 86 tahun kagak punya anak. 86 tahun dari Siti Sarah, wanita cantik jelita dari golongan bangsawan, kagak punya anak. Masya Allah. Harus nikah lagi Nabi Ibrahim sama Siti Hajar. Baru hamil tuh. Dikasih karunia seorang anak. Begitu lahir dikasih nama Ismail. Ditaruh di satu daerah namanya Bakah. Bakah itu dulu Goiro Wadin Zizar'in, sebuah lembah yang kering, tandus, gersang. Apa yang mau diarak coba? Sekarang jadi kota Makkah. Dulu Bakah namanya. Sebuah daerah yang tandus, kering, gersang. Air aja nggak ada. Makanya begitu kehabisan air nih, itu Siti Hajar bingung. Makanya ada sejarah antara Safa dan Marwah itu lari-lari kecil, sakit namanya. Baik orang umroh, baik orang haji, dia harus melakukan sa'i. Napak tilas perjalanan ibunda Siti Hajar nyari air. Ini anakku, ini perjuangan mak kita nih. Makanya jadi anak kita kudu bakti sama emak. Luar biasa perjuangan emak. Makanya mohon maaf nih, kenapa dalam keluarga biasanya nih bapak dulu yang dicabut. Kenapa enggak emak dulu? Sebab kalau emak mah, kalau anak 4 jadi diurus sama emak, sama ibu. Anak 8 jadi diurus, jadi. Tapi kalau emaknya mati duluan, begitu bapaknya megang anak 5, kalau ngeri tuh. Tapi kalau mama, oh, Masya Allah, jadi. Coba lihat ayam. Apa ada ayam jago ngurusin anaknya?
Kagak ada. Itu ayam janda semua, mohon maaf. Ngurusin anak 6 jadi, ngurusin anak 8 jadi, cing. Ayam ini. Lah yang ngurus kan emaknya semua tuh ayam. Pak Yunus jangan dengar-dengar Pak Yunus lagi aja bocah. Makanya kudu bakti sama emak tuh begitu perjuangan emak. Nyari air antara Safa dan Marwah 375 meter. Safa 375 meter. Dari Marwah ke Safa 375 meter. Terik panas. Masya Allah. Sampai kakinya itu berumuran darah. Sampai kaki kukunya cowoknya tuh. Tapi Siti Hajar yakin, ya Allah jangan sampai ini anak mati. Air susu kering nggak ada. Akhirnya dari tumit Nabiullah Ismail memancar air yang dikenal sekarang dengan air Zam-Zam. Begitu mancar air, kata Siti Hajar nih, Zam-Zam, Zam-Zam, digali nih. Zam-Zam, Zam-Zam, kumpul, kumpul, kumpul. Itulah yang sekarang ribuan manusia ngambil dari mulai Siti Hajar sampai sekarang. Jutaan manusia ngambil, nggak pernah kering. Orang berangkat haji jutaan itu ngambil dapat air itu 5 liter. Belum lagi yang ngambil ngumpet-ngumpet Ustaz Abu Hanifah. 5 liter. Orang berangkat umroh pasti dapat air Zam-Zam 5 liter. Yang sekarang jutaan itu dapat air 5 liter. Gak pernah habis. Itu air Zam-Zam. Dulu Nabiullah Ismail alaihissalam asbab lagi kehausan, dia menangis. Emaknya nyari air tuh. Makanya anakku, ini pelajaran buat diri kita. Sebagai seorang anak, kita bersyukur masih ada emak kita, masih ada ibu kita. Allah ngajarin dalam surah Al-Isra ayat 23. Dengerin. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apa kata Allah? Wa qada, dan aku perintahkan kamu untuk tidak menyembah kepada selainku, kata Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Kata Allah berikutnya, imma yablughana indakal kibara ahaduhuma. Apabila salah satunya udah berusia senja atau kedua-duanya sudah berusia senja, nih anakku dengerin, fala taqul lahumā uff, jangan ngomong ah aja udah dosa. Masya Allah. Apa kata Allah berikutnya? Wala tanharhumā, jangan kamu membentak keduanya, jangan kamu sakiti hatinya. Wala tanharhumā, Masya Allah. Wa qul lahumā qawlan karīmā, maka katakanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang enak didengar, qawlan karimah. Itu bukti kalau kita, anakku, pengen emak kita tetap sehat, emak kita pengen panjang umur, jadilah kamu anak yang soleh. Emak kita kalau kamu jadi anak yang soleh, pasti seorang anak yang soleh Allah udah siapin rezekinya, walaupun lewat emaknya, walaupun lewat anaknya, emak. Makanya kenapa tadi kalau Pak RT itu nyuruh kita pakai peci, ini cuma akhlak, adab, bukan wajib, adab. Pakai peci. Makanya besok sayang, jangan lupa ya, kan ada di rumah peci ya. Mau peci kupluk yang model kayak Ustaz Abdul Holik, mau yang peci hitam atau peci putih kayak Fahri, pakai. Ya sayang ya, besok jangan lupa ya. Insya Allah, ini masih banyak materinya, cuman mohon maaf, saya masih ada kewajiban Pak RT. Ada yang acara hitanan hari ini, saya diminta ngisi jam 10:30 ditungguin di sana. Saya ini langsung ke Depok Pak RT ya. Mudah-mudahan baru 3 hal ini jadi pelajaran buat diri kita, agar kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Nabiullah Ismail ketika mau disembelih dia tetap mau. Kenapa? Itulah ketaatan seorang anak kepada ayah, yang padahal itu adalah perintah Allah. Shadaqallahul adzim. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Sama-sama. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fikil aqami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Terima kasih pada guru kita Pak Ustaz Sulaiman Hazami. Semoga apa yang beliau sampaikan mendapatkan manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sebelum acara santunan kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa. Insya Allah doa akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Abdul Khalid, dan doa yang kedua oleh Bapak LMK. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin.